Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perancangan augmented reality untuk desain interior ruang tamu interaktif. Saya Viana Navalea dengan NIM 17231039. Saya Natasha Kristi dengan NIM 172300805. Saya Sita Sabrina dengan NIM 17230973. Saya Rasa Kriwa dengan NIM 17230892. Saya Sahira Bella Kintayani dengan NIM 17231101. Oke, baik, saya akan menjelaskan latar belakang perkembangan augmentasi reality atau AR memberikan solusi dalam visualisasi desain interior yang lebih interaktif dan realistis. Pada perancangan ruang tamu, penggunaan gambar 2D sering membuat pengguna kesulitan membayangkan tata letak furnitur dan hasil akhir ruangan. Dengan teknologi AR, pengguna dapat melihat serta menempatkan furnitur virtual langsung pada ruangan nyata melalui smartphone dan menyesuaikan elemen desain sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dirancang website perancangan augmented reality untuk desain interior ruang tamu interaktif untuk membantu pengguna merancang dan memvisualisasikan ruang tamu secara lebih mudah, praktis, dan modern. Di sini ada studi pusakannya. AR merupakan teknologi yang menggabungkan objek virtual dengan dunia nyata secara real time. AR memungkinkan pengguna melihat dan berinteraksi dengan objek 3D secara lebih nyata, sehingga dapat digunakan sebagai media visualisasi desain interior yang interaktif. Di sebelahnya ada desain interior. Desain interior adalah proses perancangan ruang untuk penciptaan lingkungan yang nyaman, estetis, dan fungsional. Dengan dukungan teknologi AR, desain interior dapat divisualisasikan secara lebih nyata sehingga memudahkan pengguna dalam memahami konsep ruangan yang dirancang. Lalu selanjutnya ada objek 3D. Objek 3D merupakan model digital 3 dimensi yang menyerupai objek nyata. Objek ini digunakan dalam aplikasi AR untuk menampilkan visualisasi yang lebih realistis dan interaktif kepada pengguna. Lalu kita menggunakan Blender. Blender merupakan software open source untuk pembuatan objek 3D yang mendukung proses modern texturing dan rendering. Blender digunakan dalam penelitian ini untuk membuat model furniture 3D yang akan ditampilkan pada aplikasi augmented reality. Berikutnya ada pengertian dari Assembler Studio. Nah, Assembler Studio ini merupakan platform yang digunakan untuk membuat dan menampilkan objek 3D kami berbasis AR. Nah, dalam penelitian ini juga Assembler Studio ini digunakan untuk mengintegrasikan model furnitur 3D dan menampilkan visualisasi interior ruang tamu secara interaktif melalui smartphone. Nah, berikut di sini ada metode pengembangan website. Yang pertama itu kami melakukan analisis kebutuhan, yang dimana kami menentukan fitur AR yang akan dipakai, terus juga objek furnitur 3D dan kebutuhan antarmuka pengguna. Terus yang kedua itu ada perancangan objek 3D, yang dimana kita membuat model furniturnya dari mentah, awal maksudnya, seperti sofa, meja, dan dekorasi menggunakan Blender. Terus juga ada yang ketiga itu implementasi website, yang dimana kita mengintegrasikan objek 3D ke dalam Assembler Studio dan menambahkan fitur AR-nya. Lalu yang keempat itu ada pengujian website, yang dimana kami memastikan objek virtual ini dapat ditampilkan dan berfungsi dengan baik. Yang kelima itu ada evaluasi sistem, yang mana kami menganalisis hasil pengujian dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Terus ada pembahasan tentang ruang lingkup. Nah, ruang lingkup kami
Yang pertama itu ada website dirancang berbasis AR pada perangkat smartphone Android dan juga iOS. Nah, yang kedua itu menampilkan model furnitur ruang tamu seperti sofa, meja, TV, dan dekorasi lainnya. Yang ketiga itu pembuatan serta pengeditan objek 3D menggunakan Blender. Yang keempat, implementasi teknologi AR menggunakan Assembler Studio. Dan terakhir, pengujian visualisasi dan penempatan furnitur pada perangkat smartphone, Android, ataupun iOS. Lalu selanjutnya di sini saya akan menganalisis masalahnya. Yang pertama itu pengguna sering kesulitan menentukan tata letak dan ukuran furnitur yang sesuai. Yang kedua itu visualisasi menggunakan gambar 2D atau 2D yang kurang memberikan gambaran yang nyata. Yang ketiga, kesalahan dalam penataan furnitur dapat menyebabkan pemborosan waktu dan biaya. Yang keempat, teknologi AR memungkinkan visualisasi furnitur 3D secara langsung pada ruangan nyata. AR membantu pengguna membuat keputusan desain interior dengan lebih mudah dan interaktif. Next. Di sini kita akan menganalisis kebutuhannya. Kita analisis kebutuhannya itu dibagi dua, ada fungsional dan non fungsional. Untuk kebutuhan fungsional, yang pertama itu website menampilkan objek 3D berbasis AR. Yang kedua, menyediakan berbagai model furnitur 3D kayak seperti sofa, meja, kursi, dan lain-lainnya secara terpisah. Yang ketiga, pengguna melihat objek dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, pengguna dapat memperbesar dan memperkecil ukuran objek furnitur 3D. Yang kelima, pengguna dapat memilih objek 3D yang ingin ditampilkan dari mana. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama itu website dapat diakses melalui smartphone yang mendukung teknologi AR, bisa iOS, bisa juga Android. Yang kedua itu ada website mampu menyajikan objek 3D dengan detail dan resolusi yang baik. Yang ketiga, website dapat menampilkan perbedaan warna, bentuk, dan penataan furnitur secara jelas untuk mendukung visualisasi desain interior. Yang keempat, memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, serta mudah dimengerti oleh pengguna. Yang kelima, menyediakan tampilan visual yang interaktif dan informatif untuk objek 3D. Selanjutnya ada perancangan objek. Nah, di sini kita merancang sebuah objek. Yang pertama itu ada meja. Kita merancang sebuah meja di aplikasi Blender. Terus kemudian juga ada objek TV, juga dirancang menggunakan aplikasi Blender. Nah, selanjutnya ada objek meja TV, terus juga masih menggunakan aplikasi Blender. Kemudian ada perancangan objek rak buku. Ada perancangan objek AC, ada lukisan, kemudian ada lampu, serta ada tanaman dan sofa untuk objek yang kita gunakan. Oke, selanjutnya di sini ada implementasi websitenya itu. Yang pertama itu kita membuat model furniture itu 3D di aplikasi Blender. Yang kedua itu kita mengimpor model ini dari Blender itu ke Assembler World atau Assembler Studio. Nah, yang ketiga itu kita menambahkan fitur augmented reality pada Assembler tersebut. Nah, di sini ada cara kerja dari website tersebut. Yang pertama itu pengguna membuka website, lalu kameranya itu diaktifkan, lalu sistem akan mendeteksi area dan objek 3D ditampilkan. Setelah itu pengguna dapat melihat tata letak furniture secara real time. Nah, di sini ada demo AR-nya. Oke, di sini kita bisa buka kamera HP kita, lalu kita bisa scan QR AR-nya, lalu akan muncul tampilan seperti ini dan kita pilih tempatkan di ruanganmu. Lalu kita bisa turn on kamera, allow untuk akses kamera, yaitu menyetujui akses kamera dan akan terbuka seperti ini. Lalu kita bisa tap anywhere to place, itu meletakkan AR-nya. Oke, nah ini udah muncul AR-nya. Ini adalah menu untuk kita bisa memilih model mana nih yang bisa kita pilih. Nah, yang pertama itu ada meja. Ini meja untuk ruang tamu. Itu bisa kita ganti-ganti warna, bisa putih, bisa warna coklat, bisa warna beige. Kita bisa putar-putar 360 derajat, kita bisa besar kecilin dia gitu.
Nah, ini kan diputer-puter tuh, kelihatan ya. Bisa diganti-ganti juga warnanya. Nah, ini ada selanjutnya itu ada meja TV. Seperti yang sama seperti yang tadi, bisa diganti-ganti warna juga, bisa warna putih, bisa diganti warna coklat, bisa diganti warna beige, dan bisa diputer-puter juga, bisa dibesar dan bisa diperkecil juga. Tapi kekurangannya itu tidak bisa dipindahkan, jadi hanya bisa di satu titik saja sesuai dengan tadi penempatan si ER-nya. Begitu. Nah, ini itu ada sofa 1, yaitu sofa kecil. Bisa diganti-ganti warna juga, bisa diputer-puter seperti tadi. Nah, bisa ganti warna beige, warna coklat, warna putih. Seperti itu. Selanjutnya ini ada sofa 2. Nah, ini modelnya bisa diputer-puter ya, bisa dilihat belakangnya juga kayak apa. Yang bisa ganti warna coklat, bisa ganti warna beige gitu. Bisa diperkecil juga jadi kecil banget. Nah, ini selanjutnya ada sofa yang besar nih, sofa 3. Sama seperti tadi, bisa diganti-ganti warna, ada warna coklat, ada warna putih, ada warna beige, bisa diputer-puter juga, jadi bisa dilihat nih depan belakangnya kayak gimana gitu, cocok enggak nih sama desain ruang tamu kita. Nah, ini selanjutnya ada rak buku. Seperti tadi sama, bisa diganti-ganti warna, bisa diputer-puter. Ini saya coba puter-puter, terus saya ganti warna coklat gitu, terus bisa diganti warna beige juga atau krem gitu bahasa ininya. Nah, bisa diputer-puter, bisa diperbesar gitu ya. Nah, ini ada AC. Untuk AC sendiri nggak ada warnanya ya, karena AC cuma satu warna. Selanjutnya dia ada lukisan yang bisa diganti-ganti warna juga. Ada lampu untuk di ruang tamu. Lampunya bisa diputer-puter, bisa dilihat dari sudut pandang manapun, bisa diganti warna coklat, putih, dan beige. Terus juga lampunya ada metalik gitu. Nah, ini ada TV. Ini TV cuma warna hitam, cuma satu warna. Nah, ini ada tanaman untuk di ruang tamu ceritanya. Ini ada warna putih, potnya bisa diganti jadi warna coklat, jadi warna beige gitu. Jadi yang diganti warnanya cuman potnya aja, karena kalau daunnya susah ganti warnanya, karena kan daun tumbuhnya itu hijau gitu ya. Oke, terima kasih. Di sini itu ada hasil pengujiannya. Yang pertama itu objek 3D itu berhasil ditampilkan dalam smartphone tersebut. Yang kedua, visualisasi furnitur terlihat lebih nyata. Dan yang ketiga itu pengguna dapat melihat desain ruangan ruang tamu secara langsung pada smartphone tersebut. Dan yang keempat itu dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam penataan ruangan. Lalu untuk yang terakhir, kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan hasil perancangan dan pengujian website AR atau augmented reality untuk desain interior ruang tamu telah berhasil dikembangkan dan seluruh fitur utamanya berfungsi dengan baik. Website ini memungkinkan pengguna memvisualisasikan furnitur dalam bentuk 3D serta menyesuaikan tampilan furnitur melalui fitur pemilihan dan perubahan warna. Dengan teknologi AR, pengguna dapat memperoleh pengalaman visualisasi yang lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami dalam merencanakan desain interior ruang tamu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're